Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Warta hari ini Minggu tanggal 28 Juni 2020. Yang pertama diberitahukan kepada segenap jemaat dan simpatisan GKI Nggura bahwa akan dilayankan ibadah peneguhan penatua untuk masa jabatan 2020 sampai 2023 atas diri. Yang pertama Saudara Sarwo Edi, yang kedua Ibu Maria Kristanti, yang ketiga Ibu Retno Budi Indraswarin, yang keempat Ibu Ernawati, yang kelima Ibu Ruth Dili, yang keenam Penatua Yohana Elianti. Sedangkan penatua yang akan mengakhiri masa pelayanannya adalah yang pertama Penatua Arif Budi Santoso, yang kedua Penatua Barnabas Subowo. Mohon dukungan dari segenap jemaat dan simpatisan. Dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk memberlakukan new normal, maka mulai tanggal 5 Juli 2020, ibadah minggu akan kembali dilaksanakan di gedung gereja GKI Nggura pada pukul 7 pagi. Jadi bukan pukul 6 tapi pukul 7 pagi. Persembahan dari jemaat dan simpatisan dapat diberikan di dalam kotak surat di depan gereja. Mohon perhatian dan kerjasama dalam mendukung kelangsungan operasional gereja. Diimbau untuk segenap jemaat dan simpatisan untuk selalu mengenakan masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan orang banyak selama masa pandemi ini. Mari kita bekerja sama agar masa pandemi ini segera berakhir. Mari kita mulai ibadah ini dengan menyanyikan PKJ 7 bait yang pertama. Bersyukurlah pada Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan awali ibadah ini dengan pengakuan demikian. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang kekasih, menjadi saksi Tuhan adalah tugas utama seorang murid Tuhan. Kesaksian ini tidak hanya lewat kata-kata saja, tetapi juga harus bisa diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari. Maka pertanyaannya adalah, mengapa kita harus melakukan tugas tersebut? Apa yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita harus menjadi hamba-Nya yang setia? Seindah siang disinari terang, cara Tuhan
Jemaat yang kekasih, tiba saatnya bagi kita untuk mengaku akan segala dosa kita. Kami persilakan jemaat untuk mengambil waktu sejenak, mengungkapkan doanya secara pribadi. Nanti akan saya tutup dengan doa bersama-sama. Marilah jemaat Tuhan, kita mengakui dosa kita masing-masing. Ya Tuhan, inilah ungkapan ketulusan hati kami yang kiranya Tuhan berkenan mengabulkan permohonan kami. Kami yakin Tuhan, karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu, maka kami boleh diterima oleh Tuhan. Kami boleh diampuni oleh Tuhan, sehingga kami boleh mengalami sukacita karena anugerah pengampunan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat, dengan berdiri kita akan menerima berita anugerah yang dinyatakan di dalam Yesaya 1 ayat 18b yang berbunyi demikian. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti girmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Maha terpuji Allahku, Ia lepaskan kita dari kuasa seteru dan segenap derita. Tanda selamat diberi, membuat wajah berseri. Mesias akan datang, kini terkabul dan genap janji nubuat Alkitab yang lama didambakan. Jemaat dipersilakan duduk. Sesaat lagi kita akan membaca Alkitab dan menghayati kebenaran firman Tuhan. Marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar sabda Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Marilah jemaat kita bersama-sama berdoa.
Ya Allah yang penuh dengan kasih, anugerah, kemurahan, sesaat lagi kami akan membaca sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga firman-Mu dapat memberikan kekuatan, penghiburan, teguran, nasihat di dalam menjalani hidup kami sehari-hari. Kami yakin akan pertolongan dan karya Roh Kudus di dalam kami menghayati sabda-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, pada hari ini kita akan membaca Injil Matius pasal 10. Injil Matius pasal 10 ayat 40 hingga ayat 42. Injil Matius pasal 10 ayat 40 hingga 42 akan saya bacakan demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Jemaat yang kekasih, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang kekasih, selamat pagi. Pagi ini kita akan menghayati sabda Tuhan yang mengambil tema upah di dalam Tuhan. Jemaat yang kekasih, secara umum manusia ingin mendapatkan sesuatu dari apa yang telah dikerjakan. Apakah itu bersifat materi, kedudukan, penghargaan, atau pujian, atau apapun lah namanya. Sebagai contoh, kalau seorang itu menjual jasa, tentu dia ingin mendapatkan sebuah imbalan. Dalam hal ini berupa uang tentu saja, di samping bisa juga berupa pujian. Juga ketika kita sedang menyapa seseorang, harapannya tentu akan disapa balik. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi jikalau kita sudah menyapa seseorang tetapi tidak direspon dengan baik? Maka dalam pikiran kita, dalam hati kita, kita tentu mempunyai sebuah perasaan akan merasa enggan untuk menyapa kembali ketika berjumpa dengan orang yang tidak merespon sapaan kita. Kalau demikian, mengapa hal itu mesti terjadi dalam hidup kita? Rupa-rupanya Bapak Ibu, apa yang kita lakukan itu memang tidak lepas dari kekecewaan ketika apa yang kita inginkan tidak terpenuhi. Sehingga setiap kali kita melakukan perbuatan-perbuatan, maka akhirnya akan berorientasi kepada upah ataupun hasil yang mengarah kepada keberuntungan saja. Jikalau hal itu tidak disadari, dampaknya akan seperti itu. Bapak Ibu, kalau kita menghayati apa yang disampaikan oleh Yesus
di dalam Injil Matius tadi, khususnya pada ayat yang ke-41, maka rupa-rupanya di kalangan orang-orang Yahudi ada sebuah semangat ketika dia berbuat sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu. Kalau dia melakukan sebuah tindakan A, diharapkan mendapatkan sebuah penghargaan dari tindakannya itu. Sehingga Bapak Ibu, kita menemukan di sini sebuah ungkapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam kerangka menanggapi semangat yang muncul di kalangan orang-orang Yahudi kala itu. Dan itulah yang kemudian kita coba perhatikan, sebab apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus bahwa seseorang itu akan mendapatkan sesuatu atas tindakannya itu memang tidak salah. Khususnya Bapak Ibu ketika dia melakukan tindakan yang baik. Tetapi Tuhan Yesus memberikan sebuah catatan. Penilaian itu tidak secara otomatis harus menjadi tujuan utamanya. Maka Tuhan Yesus mengatakan kalau siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Upah seorang nabi atau orang benar memang tidak bisa dinilai berkaitan dengan materi. Atau katakanlah sebuah hasil kerja sebagai kompensasi. Tetapi rupa-rupanya Yesus lebih mengarahkan kepada hasil atau balasan apa yang diterima. Hal inilah Bapak Ibu yang membuat kita mengingat kitab Amsal pasal 10 ayat 16 yang mengatakan upah pekerja orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Alkitab Bapak Ibu telah menunjukkan kepada kita pengalaman-pengalaman yang dialami oleh para nabi dan termasuk orang benar ya. Para nabi kita melihat bagaimana kehidupan mereka itu mengalami keadaan yang tidak lepas dari pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, penderitaan-penderitaan yang selalu ada dalam kehidupan mereka setiap waktu. Tetapi toh dalam pergumulan seperti ini, kehidupan para nabi termasuk orang benar tetap dipelihara oleh Tuhan, tetap dijaga oleh Tuhan. Kita mengingat pengalaman Nabi Musa misalnya, ketika dia memimpin umat Israel yang terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. 40 tahun lamanya perjalanan di padang gurun, dan disitulah Musa dan umat Israel dituntun oleh Tuhan sampai pada akhirnya mereka boleh sampai ke tempat seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi pemeliharaan tidak hanya bagi bangsa Israel, juga khususnya bagi Musa sebagai seorang nabi. Berikutnya juga kita mengingat kisah Nabi Elia yang pernah mengalami depresi, tertekan, bahkan disebutkan dia sempat mengalami ketakutan oleh karena dia diancam oleh Isabel, istri dari seorang raja yang begitu membuat dia benar-benar harus mengalami ketakutan yang luar biasa. Sampai-sampai dia harus meninggalkan tempat dan dia harus mengasingkan diri. Tetapi lagi-lagi kita menyaksikan bagaimana Tuhan itu memelihara hidup Nabi Elia. Diberikan roti bakar. Dipelihara oleh Tuhan apa yang sedang dihayati dan dialami dalam pergumulan Nabi Elia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menghayati akan pengalaman ini, maka orang-orang yang menyambut para nabi dan orang benar pasti akan mendapatkan upah yang sama, yaitu kehidupan di dalam Tuhan
gimana Tuhan selalu memelihara dan menjaga mereka dari waktu ke waktu. Upah itu rupa-rupanya juga tidak hanya dimiliki oleh para nabi dan juga orang benar, tapi juga bagi seluruh umat. Setiap umat diberikan upah kehidupan oleh Tuhan ketika mereka memberikan dirinya untuk hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kita sungguh menghayati pemeliharaan Tuhan sampai hari ini masih terjadi dan masih terus akan terjadi. Ketika saat ini kita sedang berada dalam situasi new normal katanya. Tetapi bahaya COVID-19 itu bukan semakin mereda, tetapi semakin menjadi-jadi. Dan banyak orang kadang-kadang dengan situasi new normal dianggap sudah aman. Padahal sebenarnya COVID ini kan tidak bisa dipandang remeh. Sebab setiap hari kita menyaksikan laporan yang diberikan kepada kita bahwa jumlah pasien positif corona itu kan selalu bertambah. Dan bertambahnya tidak 1-2, ribuan. Data yang pernah kita lihat per 18 Juni saja misalnya, itu ada 1.331 orang, sehingga secara keseluruhan telah mencapai 42.762 orang. Dan Indonesia, Bapak Ibu, saat ini menjadi negara dengan kasus corona tertinggi di Asia. Karena itu Bapak Ibu, kita juga menyadari walaupun sudah pakai masker, bukan berarti tidak bisa terkena virus corona. Walaupun kita pakai masker, orang lain pakai masker, masih bisa kena virus sebesar 1,5%. Memang hal itu menunjukkan kepada kita bahwa virus corona bukan untuk dipandang sebelah mata. Akan tetapi Bapak Ibu, dari sisi lain kita boleh bersyukur. Karena apa? Karena kita masih dipelihara oleh Tuhan, diberikan kehidupan oleh Tuhan. Kita masih punya hidup yang sehat. Kita masih dilindungi, dijaga oleh Tuhan secara kasat mata. Kita masih boleh tetap beriman kepada Tuhan di tengah badai COVID yang belum juga menunjukkan tanda-tanda mereda. Yang tidak kalah menarik Bapak Ibu, Tuhan juga masih memberikan kepada kita hikmat untuk mengantisipasi perkembangan COVID di tengah-tengah pergumulan kita semuanya. Sebagai umatnya Tuhan memberikan hikmat kepada para pakar untuk terus melakukan inovasi supaya pada saatnya nanti ditemukan vaksin dan obat agar virus itu bisa ditangkal dengan baik, diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, sudah selayaknya lah jika kita boleh berkesempatan untuk menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Menjalani hidup ini dengan penuh kegembiraan. Mengapa demikian? Karena kasih dan pemeliharaan Tuhan itu masih kita rasakan di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Kita masih boleh melihat akan kesetiaan Tuhan yang terus kita alami dari waktu ke waktu. Sehingga kita sebagai umatnya dapat semakin bersyukur karena kasih dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Semoga kehadiran kita Bapak Ibu sebagai umat Tuhan dapat menjadi mercusuar dan kita boleh hadir di dalam menyaksikan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah pergumulan perjalanan bangsa kita yang masih menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari silakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih, kita akan menaikkan doa syafaat. Marilah kita berdoa. Tuhan, Kau yang telah memelihara setiap anak-anak-Mu, apa yang tertuang di dalam perjalanan para nabi dan orang benar, menjadikan kami semakin teguh iman kami kepadamu. Sebab ketika kami boleh hidup di dalam Tuhan, maka kami boleh mengalami dan menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan sebagai upah. Kami bersyukur Tuhan karena pergumulan perjalanan pemeliharaan Tuhan ini tidak hanya terjadi pada masa yang lalu, tetapi ketika kami boleh menghayati kembali penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu pada masa-masa yang lalu dalam perjalanan iman kami masing-masing, kami tidak akan bisa mengelak bahwa campur tangan Tuhan itu nyata di dalam perjalanan hidup kami. Kami boleh mengalami peristiwa demi peristiwa. Ada banyak hal yang membuktikan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, juga kami boleh tetap meyakini pemeliharaan Tuhan pada masa-masa yang akan datang. Sehingga tidak sejengkal pun kami untuk menyangkal akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga Tuhan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan memelihara kami, bukan hanya pada masa sekarang, bahkan generasi sebelumnya, dan kami yakin pada generasi yang akan datang. Jikalau saat ini Tuhan kami masih sebagai bangsa Indonesia diberhadapkan dengan pandemi COVID-19, kami tetap berharap dan terus memohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan memberkati mereka yang telah dipanggil sesuai dengan bidangnya untuk melakukan penelitian-penelitian, supaya pada saatnya nanti mereka boleh menemukan vaksin ataupun obat COVID-19. Dan biarlah kami dapat terus berdoa untuk masyarakat, supaya masyarakat tidak menganggap sebelah mata bahaya COVID-19 yang terus memberikan korban bagi banyak orang. Dari waktu-waktu selalu semakin bertambah. Hal ini tidak boleh mengurangi kami untuk percaya akan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kepada kami, akal budi kepada kami, supaya kami juga ikut menjaga kesehatan dengan baik. Kami bisa lakukan sebuah antisipasi di tengah-tengah pergumulan kami ini. Kami juga bisa menjaga diri dengan baik agar kami dapat tetap melakukan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah maupun juga para ahli. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkaulah yang telah mendampingi para dokter, perawat, volunteer yang telah berjuang untuk terus membantu sesamanya. Supaya Tuhan, apa yang sudah mereka lakukan, bahkan mereka telah berkorban untuk semua kehidupan kemanusiaan. Kiranya Tuhan akan terus memberikan kekuatan kepada mereka dan juga keluarga, manakala telah mengalami korban karena perjuangan mereka menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan di tengah pandemi 19. Kami juga berdoa Tuhan supaya terobosan-terobosan yang dilakukan oleh banyak pihak untuk
mendukung supaya roda perekonomian tidak menjadi stagnan. Biarlah semuanya Tuhan juga berkenan berkati. Sehingga dengan demikian Tuhan, unsur kesehatan dan unsur ekonomi dapat berjalan dengan baik. Kami tahu Tuhan ada banyak pemutusan hubungan kerja dalam situasi yang demikian. Tetapi kami boleh terus berharap kepada Tuhan supaya pada saatnya nanti semuanya dapat dipulihkan kembali. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana pembukaan ibadah secara langsung pada bulan Juli mendatang. Supaya Tuhan mempersiapkan segenap anggota jemaat dan simpatisan. Agar semuanya dapat dilakukan sesuai dengan anjuran pemerintah dan pakar kesehatan. Kami juga doakan Tuhan untuk peneguhan para penatua yang telah dipilih supaya pada saatnya nanti dapat berlangsung dengan baik. Kami juga mendoakan Tuhan untuk segenap jemaat-Mu yang sedang merayakan ulang tahun. Tuhan berkati, begitu juga mereka yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan juga berkenan memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Berkatilah Tuhan seluruh program-program majelis jemaat dan para badan pelayanan jemaat supaya gereja Tuhan GKI Ngurah tetap boleh berlangsung dengan baik seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini. Berkati Tuhan akan setiap upaya-upaya siraman rohani secara online. Tuhan berkati baik dalam ibadah, dalam saat teduh, ataupun beston bagi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Biarlah semuanya boleh menjadi sarana yang baik untuk memelihara iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Berkatilah akan Maseta yang terus berada di tempat ini untuk menjalin masa orientasi, supaya pada saatnya nanti dapat menjadi hamba Tuhan yang Tuhan tetapkan. Berkatilah juga Mas Kris dalam tugas pelayanan, Mas Hosea, Tuhan berkati dalam masa pendidikan, dan saudara-saudara kami lainnya yang mengambil bagian di dalam seluruh pelayanan-pelayanan untuk kebesaran nama Tuhan. Kami pasrahkan Tuhan akan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, sekarang waktunya memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dimasukkan dalam kotak surat yang ada di depan gereja. Untuk persembahan bulanan bisa dituliskan nama dan dituliskan persembahan bulanan. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang melandasi persembahan kita. Mazmur 96 ayatnya yang 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita nyanyikan nyanyian jemaat PKJ 147 baitnya yang 1. Semoga berkenan.
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang ada di surga, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur di dalam pandemik wabah penyakit yang melanda negeri ini Tuhan, kami masih bisa menyisihkan sedikit berkat dari-Mu Tuhan untuk memberikan persembahan padamu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di situasi apapun Engkau tetap mengalirkan berkat-berkat-Mu untuk kami Tuhan. Dan Tuhan, sucikan dan kuduskanlah persembahan ini Tuhan, dan pimpinlah kami yang mengelola persembahan ini sehingga persembahan ini menjadi sarana untuk pelebaran gereja kami ini Tuhan Yesus. Inilah permohonan dan doa kami Tuhan, hanya kami landaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.